Halo semua, hari ini kita bahas kebijakan pemerintah yang terlihat mulia, terdengar indah, penuh dengan vitamin, gizi, karbohidrat, protein, zinc, lemak sehat, dan lain sebagainya. Tapi kok baunya kayak bau kolusi ya? Jadi gini, pemerintah memutuskan program makan bergizi gratis tetap jalan selama libur sekolah akhir tahun ini. Padahal anak-anaknya libur, guru-gurunya libur, satpam yang jagain gerbang juga libur. Tapi dapur MBG-nya tetap ngebul. Ini kalau di dunia korporasi mirip kayak kantor lagi cuti bersama, seluruh karyawan yang nggak ada, tapi vendor catering tetap ngasih makanan. Kayak gini ini biasanya ada dua alasan. Yang pertama memang ada suatu strategi bisnis yang mereka jalankan, ntar gue ceritain ya. Atau yang kedua, hubungan antara perusahaan dengan si vendor ini ya terlalu serius aja. Oke, kita bahas ya. BGN, Badan Gizi Nasional, memutuskan MBG tetap jalan selama libur sekolah di akhir tahun 2025 sampai awal 2026. Alasannya, anak tetap butuh gizi walaupun nggak sekolah. Ya oke lah, valid. Mekanismenya macam-macam, ada paket siap santap yang diambil ke sekolah, diantar ke rumah, atau ambil langsung ke dapur SPPG. SPPG itu ya nama dapurnya lah ya, yang nyediain MBG. Terus katanya ini nggak wajib, tergantung kesepakatan antara orang tua dan sekolah. Nah ini penting nih, karena kalau nggak wajib tapi dapur tetap masak, terus pertanyaannya tuh masak buat siapa? Lebihannya kemana? Transparansinya seperti apa? Ini saya bikin analogi aja, kayak perusahaan bikin training di saat semua karyawan lagi cuti bersama. Trainer datang, ruangan kosong, snack tetap habis. Dari semua analogi dan pertanyaan-pertanyaan di atas, kita akan berpikir, ya udahlah, kalau gitu tutup aja MBG-nya, nggak usah operasional dulu. Dari sisi bisnis, kalau dapur komersial itu ditutup total, itu susah. Kenapa? Ini gue nggak ngebelain pemerintah ya, tapi let's talk about the business deh. Kenapa? Kalau ditutup full, itu malah ngeganggu bisnis. Yang pertama, biaya tetap, fixed cost-nya tetap berjalan. Uang sewa, uang listrik, uang air, uang cicilan beli panci raksasa. Itu kan nggak libur, tetap jalan terus. Kalau nggak ada pemasukan dari negara, vendor kecil, which vendor yang dadakan baru sekarang jadi dapur penyedia MBG, which yang kemungkinan nanti gue bahas lah ya, ada unsur kolusinya, itu vendor-vendor kecil itu bakal pendarahan, bakal boncos. Terus alasan kedua, kenapa program ini nggak diliburin itu faktor manusianya, faktor SDM-nya. Misalnya nih ya, pemerintah bilang, oke gas 3 minggu libur yuk, kalian nggak digaji dulu ya selama 3 minggu. Apa yang terjadi? Ya kali mereka mau nungguin 3 minggu. Mungkin jadi tukang parkir dadakan ketika tahun baru ntar lebih menguntungkan daripada nungguin 3 minggu gak digaji. Terus nanti kalau pas mulai beroperasi lagi, kalau itu karyawan mau balik lagi, kalau enggak, ada biaya rekrutmen lagi, pasang iklan, interview segala macem, ada biaya training lagi. Jadi biaya restart itu malah lebih gede. Jadi dengan tetap ngasih pekerjaan, ya walaupun cuman packing roti doang ya, karena kan katanya selama masa libur ini makanannya yang nggak cepet basi. Ya gue menduga paling roti, paling susu. Pemerintah saat ini sedang melakukan yang namanya labor hoarding. Dia berusaha mensubsidi vendor, menggaji mereka biar nggak kabur. Ini kan terdengar seperti win-win solution ya, tapi ntar dulu deh. Kayaknya nggak gitu deh. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat lebih dalam lagi. Pertanyaan kita semua kan, jangan-jangan ini akal-akalan aja biar bisnis keluarga pejabat tetap lancar, ya nggak? Karena kita udah lihat faktanya, di Sulsel ada satu keluarga pejabat, ada satu anak DPR, itu mengelola 41 dapur MBG. 41 dapur MBG. Nah, ini bukan UMKM lagi, ini udah franchise namanya. Dan ini berbahaya, kenapa? Karena konsentrasi kekuasaan vendor. Satu area itu vendor strong banget tuh. Terus ya udah, kalau terlalu banyak dapur yang dibawahi ya resiko kualitas menurun, pengawasan yang melemah, sama
ada konflik kepentingan. Ya iyalah, anaknya anggota DPR. Jadi orangnya udah tahu nih siapa, udah jelas ada orangnya, kita semua tahu. Dan aturannya juga jelas. MBG itu dibilang maksimum hanya bisa membawa 10 dapur biar nggak ya monopoli di suatu daerah. Tapi hukum di negara Konoha itu kan hanya berlaku bagi orang-orang kaya dan berkuasa. Ya nggak? Di Indonesia mah nggak ada lah kayak gini. Gila kali. Aman di Indonesia mah. Dalam HR, ini disebut toxic structure ketika di sebuah struktur isi orang-orangnya itu adalah relasi personal. Ini kalau di perusahaan udah masuk laporan whistleblower. Ditanya, Pak, vendor kita kok keluarga BOD semua ya? terus jawabannya, Tenang, mereka semua kompeten kok. kata semua orang yang nepotisme di seluruh dunia. Nah, itu adalah poin pertama dari pertanyaan tadi. Bahwa ada vendor titipan. Lalu poin keduanya apa? Jadi, kita harus memperhatikan kebijakan ini agak manuver ya. Selama liburan ini, sistem pembayaran yang tadi reimbursement diubah menjadi advance payment. Reimbursement tuh gini kayak, lu beli barang, buat gua tapi ya, lu beliin dulu deh, ntar gua ganti duitnya. Nah, itu reimburse tuh. Nah, kalau advance itu kayak dikasih duit jajan full buat sebulan ke depan, tapi kita nggak tahu nih anak bakal sekolah apa nggak nih. Yang happy siapa? Ya anak sekolah yang nggak punya tabungan, happy banget ya. Dengan advance payment, itu negara kayak ngasih suntikan likuiditas, fresh money nih, ke vendor-vendor ini. Kenapa? Karena kalau vendor-vendor titipan yang modal dengkul doang, hasil kolusi, nggak disupport, ya mati mereka. Padahal bagus ya, bikin aja mati. Kita ambil deh tuh vendor-vendor yang strong, yang pengelolaannya bener, yang distribusinya oke, yang nggak ngasih makan gelar lagi ke murid-muridnya. Jadi ada indikasi kuat bahwa kebijakan MBG tetap jalan pas libur plus advance payment ini berfungsi sebagai bailout terselubung buat vendor kroni. Mereka pegang uang tunai di saat pekerjaannya lagi enteng-entengnya dan pengawasannya juga lagi longgar-longgarnya. Enak toh? Ada poin berikutnya itu adalah resiko ghost beneficiaries atau penerima hantu, alias nggak ada yang nerima. Ibaratnya kayak sekolah pesan 1000 makanan, tapi yang datang cuma 200. Karena yang ngambil cuma 200. Sisanya kemana? Nggak tahu. Nggak tahu juga nih laporan transparansi apa nggak. Nggak tahu barangnya dijual lagi apa nggak. Or even nggak dibeli kali dari awal. Masuk kantong aja udah. Lagian, siapa yang mau dicoba pas libur Natal kayak begini? Nah, kesimpulannya, apakah kebijakan MBG ini tetap jalan saat libur ini? Apakah ini murni operasional aja atau konspirasi politik? Jawabannya adalah dua-duanya benar. Ini adalah pertemuan kepentingan. Di satu sisi ada alasan teknis kenapa dapur ini nggak boleh tutup, tapi di sisi lain ini menjadi alibi yang sempurna. Kenapa? Karena pemerintah kayak menjaminkan arus kas vendor kroni ini tetap berjalan sama ya main mata aja pas pengawasan lagi lemah-lemahnya. Programnya niatnya mulia, tapi kalau tata kelola kayak begini nih, kita jadi bertanya-tanya ya, ini bener apa enggak sih? Gimana menurut kalian? Kalian merasa harusnya program ini libur total aja, terus dananya dialihkan sajalah ke yang lagi kena bencana? Bencana lagi di mana-mana sekarang. Di Bali juga banjir, di Jawa Barat juga ada yang banjir, Aceh sama Sumatera Utara juga banjir lagi sekarang. Jadi apakah itu lebih baik atau ya udah tetap lanjut aja dengan resiko-resiko tadi tuh? Jangan ragu buat tulis di kolom komentar atau ya sekedar kasih jempol, itu bikin gue semangat banget. Nama saya Raja, thank you udah nonton sampai habis. Peace.